Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afandi. Pada hari ini saya akan membahas analisis morfologi dengan topik The Impact of Technology on Language atau dampak teknologi terhadap bahasa. Dalam presentasi ini, kita akan melihat bagaimana morfologi berpengaruh pada perkembangan bahasa dari perspektif morfologi. Nah, ada 4 bagian utama yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pengenalan morfem, jenis-jenis morfem, contoh-contoh morfem, dan proses-proses morfologi yang ada dalam bahasa. Mari kita mulai dengan pengenalan morfem. Morfem adalah unit terkecil dalam bahasa yang memiliki makna. Setiap kata terdiri dari satu atau lebih morfem yang bergabung untuk membentuk makna utuh. Misalnya dalam kata unbreakable, kita punya 3 morfem, un, break, dan able. Setiap morfem memberikan kontribusi pada makna susunan kata. Sehingga unbreakable berarti sesuatu yang tidak bisa dipecahkan. Dalam analisis morfologi, penting untuk memahami berbagai jenis morfem yang ada dan bagaimana mereka berperan dalam membentuk kata dan makna. Teknologi, khususnya bahasa digital, telah memperkenalkan banyak kata dan istilah baru yang semuanya dapat dianalisis dengan memahami struktur morfologinya. Baik, selanjutnya jenis-jenis morfem. Pada slide ini kita akan melihat jenis-jenis morfem yang terdiri dari morfem bebas, morfem terikat, derivasi, dan infleksi. Pertama, ada morfem bebas. Inilah morfem yang dapat berdiri sendiri sebagai kata yang memiliki makna lengkap. Contohnya adalah kata take dan code. Kata ini memiliki makna bahkan tanpa tambahan apapun sehingga disebut dengan morfem bebas. Selanjutnya kita punya morfem terikat atau bound morphem. Morfem ini tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan morfem lain untuk memberikan makna lengkap. Contohnya adalah awalan an dalam unlock atau akhiran ing dalam kata coding. Jika berdiri sendiri, an atau ing tidak bermakna, tetapi ketika digabungkan dengan kata lain mereka menambahkan makna. Nah, selanjutnya morfem derivasi adalah morfem yang digunakan untuk menciptakan kata baru atau mengubah kelas kata. Misalnya kata modern dengan akhiran ice menjadi modernize. Dari kata sifat modern berubah menjadi modernize, yang berarti melakukan sesuatu agar menjadi modern. Selanjutnya itu morfem infleksi, mengubah bentuk kata untuk menunjukkan aspek tata bahasa seperti jumlah, waktu, atau pemilikan tanpa mengubah kelas kata. Misalnya programs dengan akhiran s menunjukkan bentuk jamak dari kata program, kata dasarnya tetap sama namun morfem memiliki infleksi memberikan informasi tambahan. Nah, ada pun contoh-contoh lainnya seperti dari morfem bebas, yaitu book, free, ebook, run, happy. Nah, di morfem bom juga ada an, ace, dan ed. Selanjutnya itu morfem infleksi, yaitu penambahan kata s dalam kata books, dan morfem derivasi dari kata unhappiness. Nah, selanjutnya itu proses morfologi. Nah, yang pertama ada affixation adalah proses penambahan awalan atau akhiran pada kata dasar. Contohnya adalah kata rewrite di mana re sebagai awalan ditambahkan pada write untuk memberikan makna menulis ulang. Affixation kemungkinan kita menciptakan kata-kata baru dengan menambahkan unsur yang sederhana. Dan selanjutnya itu reduplikasi atau reduplication adalah pengulangan dari seluruh atau sebagian kata dasar dalam bahasa Inggris. Reduplikasi tidak sering muncul, tetapi dalam bahasa lain ini adalah proses umum. Misalnya dalam bahasa Indonesia kita bisa melihatnya kata seperti laki-laki. Selanjutnya itu compounding atau penggabungan adalah proses menggabungkan dua kata untuk membentuk kata baru dengan makna berbeda. Dalam bahasa Inggris contohnya adalah smartphone yang menggabungkan kata smart dan phone untuk menciptakan makna perangkat komunikasi pintar. Selanjutnya itu derivasi atau derivation adalah proses yang sangat penting dalam pembentukan kata baru. Kita sudah melihat contohnya di slide sebelumnya dengan kata modernize. Derivasi sering digunakan dalam konteks teknologi karena kita sering menciptakan istilah baru dengan menambahkan suffix atau awalan untuk menunjukkan proses atau fungsi. Nah, selanjutnya itu infleksi atau inflection.
Seperti yang dijelaskan sebelumnya adalah proses yang mengubah bentuk kata untuk menunjukkan tata bahasa. Contoh lain dalam teknologi adalah kata loading yang menggunakan infleksi untuk menunjukkan bentuk kata kerja yang sedang berlangsung. Nah, yang terakhir adalah proses memotong kata, kita disebut dengan clipping, untuk menghasilkan bentuk yang lebih pendek dan informal. Sangat sering terjadi di era digital, di mana kata-kata dipersingkat untuk efisiensi. Contohnya, application seringkali disingkat menjadi app. Nah, adapun di sini juga beberapa contoh lainnya seperti communication dan progresnya, ekspresi dengan menambahkan akhiran ion, kata dasar communicate, derivasi ion berubah menjadi mengubah kata raja menjadi kata benda yang menunjukkan proses atau daya komunikasi. Juga improvement proses aplikasi dengan menambahkan akhiran man, kata dasar empower, derivasi man mengubah kata kerja menjadi kata benda, menunjukkan keadaan atau hasil dari tindakan memberdayakan. Nah, untuk kesimpulan, proses morfologi adalah inti dari pembentukan kata dalam bahasa, memperkaya kosakata dan memungkinkan ekspresi yang lebih beragam melalui berbagai mekanisme seperti afiksasi untuk membentuk kata baru, deduplikasi untuk menambah makna, compounding untuk menciptakan konsep baru, derivasi untuk mengubah kelas kata, refleksi untuk menunjukkan pada gramatikal, dan flipping untuk mempersingkat kata. Dapat melihat bagaimana bahasa berkembang dan beradaptasi. Proses ini tidak hanya memperluas kata-kata, tetapi juga membantu dalam menciptakan variasi makna, menunjukkan kompleksitas dan efisiensi bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.